Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan seluruh pemirsa, alhamdulillah, yang pertama mari kita hadirkan hati kita, pikiran kita untuk bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini, di mana kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, karena Ramadan ini datangnya setahun sekali. Maka idealnya ketika sesuatu yang datangnya setahun sekali, kita upayakan perencanaan sebelumnya, sehingga efektivitas, efisiensi, dan upaya-upaya program-program yang bisa kita laksanakan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah hadir untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini tema menariknya adalah menghitung zakat perhiasan, perak, emas, atau logam mulia. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, sebelum jauh kita berbicara tentang zakat emas dan perak, mungkin perlu kita mengambil filosofi dari zakat itu lebih dahulu. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala memberikan rumusan kehidupan yang sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayat ini bercerita tentang bagaimana manusia, bagaimana umat Islam itu harus membangun keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana pola keseimbangan itu diatur, dituntun oleh agama. Dalam ayat ini disampaikan harus ada di antara kita upaya untuk saling mengingatkan, saling menganjurkan berbuat kemakrufan. Ada upaya untuk saling mengingatkan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Ada upaya untuk mendorong agar sholat itu ditegakkan, zakat itu ditunaikan, dan ada upaya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Inilah ajaran-ajaran di dalam Islam yang memberikan keseimbangan dan yang menjanjikan kerahmatan bagi kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah, ayat 267, Allah sampaikan berkenaan dengan zakat, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhizi illa an tughmidu fih, ila akhiril ayat. Dalam ayat ini ada perintah kepada orang-orang beriman. Sekali lagi, perintah kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman diperintah? Karena karakteristik yang dimiliki oleh orang beriman ketika diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya selalu menyatakan sami'na wa ata'na, sehingga perintah itu bisa dijalankan. Dan ketika diperintah tidak akan ada tawar-menawar terhadap perintah tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk
menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Ya, menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan menginfakkan apa-apa yang Allah telah keluarkan dari bumi. Ini artinya apa? Cakupan infak, cakupan zakat, ya, itu berasal dari usaha kita dan usaha yang kita bisa dapatkan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari bumi ini. Maka ketika kita bicara zakat, ya, ada zakat yang berasal dari pertanian, ada zakat dari perdagangan, ada zakat dari usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Nah, yang diperintah adalah mengeluarkan sebagian, bukan semuanya. Dan sebagian itu adalah sebagian yang kecil, bukan sebagian yang besar. Dan ketika orang mengeluarkan, sesungguhnya tidak ada yang hilang dari apa yang dimilikinya. Yang dikeluarkan sebagian kecil tetap menjadi miliknya dunia dan akhirat, yang tersisa tetap menjadi miliknya untuk kehidupan dunianya. Sehingga orang yang beriman yang mengeluarkan zakat tidak boleh ada rasa berat, karena tidak ada yang hilang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43 berkaitan dengan perintah zakat, itu sebanding atau sejajar hukumnya dengan perintah salat. Ya, perhatikan ayatnya dalam ayat 43 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian mendirikan salat dan hendaklah kalian mengeluarkan zakat. Jadi antara perintah salat dan perintah zakat menjadi satu kesatuan. Kalau kamu salat, ya kamu juga harus mengeluarkan zakat. Kalau kamu mengeluarkan zakat, ya kamu juga harus melaksanakan salat. Jadi kedudukannya ini seimbang. Kedudukannya sama-sama penting. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Ya, bagaimana mengeluarkan zakat emas dan perak. Ya. Hadirin, ya, jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang bagaimana bagaimana zakat emas dan perak, saya membacakan satu ayat sebagai penguat saja. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, walladzina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfikunha fi sabilillah wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Ayat ini bicara tentang pengingat atau ada larangan bagi mereka yang memiliki emas dan perak atau perhiasan lainnya untuk menimbun. Ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita agar siapapun yang memiliki emas dan perak yang sudah memiliki haul, yang sudah mencapai nisab, maka ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Karena kalau tidak, ada ancaman Allah bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Untuk diketahui, ya, nisab emas dan perak, untuk menjadi catatan pemirsa di rumah. Nisab emas itu sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 20 dinar. Dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari emas, ya. Jadi nisab emas adalah 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 kali 4,25 gram atau sama dengan 85 gram. Jadi siapapun di antara pemirsa yang memiliki emas senilai atau senisab
85 gram, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat emasnya ya sebesar 2,5%. Yang kedua, nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 kali 2,975 gram atau sama dengan 595 gram. Jadi kalau kita punya emas senilai 85 gram, kita sudah memiliki nisab yang harus kita keluarkan zakatnya. Kalau kita punya perak ya senilai 595 gram, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat ya senilai 2,5%. Kita akan membuat contoh, misalkan Bu Ana memiliki perhiasan emas ya sudah dimiliki selama 1 tahun ya. Emas yang dimiliki seberat 100 gram. Tadi standar dari nisab emas adalah 85 gram. Karena Bu Ana memiliki 100 gram, maka Bu Ana sudah dikenakan kewajiban berzakat senilai 2,5%. Jadi 100 gram dikali, kalau sekiranya 1 gram itu senilai 500.000, maka 100 gram dikali 500.000 dikali 2,5%. Sehingga nilainya kalau dikalikan, kalau dihitung ya sejumlah 1.250.000 dia keluarkan dalam setahun sekali ya. Jadi kalau tahun berikutnya masih seperti itu, dikeluarkan lagi ya, karena emasnya Bu Ana sebagai bagian dari investasi. Kecuali kalau emas hanya sebagai perhiasan biasa ya, hanya sebagai perhiasan yang selalu dipakai, maka dia tidak terkena zakat ya, itu. Atau kalau misalkan punya emas misalkan 25 gram, punya perak misalkan 100 gram ya, ini tidak bisa disatukan, harus pisah. Emasnya harus mencapai 85 gram baru dikenakan zakat, perak harus mencapai 595 gram baru dikenakan zakat. Ini cara menghitung. Demikian juga ya, perak sama dengan hitungan emas. Dia harus memilikinya selama 1 tahun ya. Nisabnya 595 gram perak, besar zakatnya 2,5%. Jadi dia tidak akan terkena kalau belum mencukup 1 tahun. Dia tidak akan terkena kalau belum mencapai, perak belum mencapai 595 gram. Nah, besaran berapa persen zakatnya? Tetap 2,5%. Ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui bagi kita yang memiliki emas dan perak. Dan menarik, emas dan perak itu nisabnya bisa menjadi ukuran untuk nisabnya zakat profesi. Ya. Jadi ketika kita bisa menjadi ukuran zakat profesi, ada pendapat lain juga zakat profesi mengacu pada zakat pertanian. Mana yang mau kita jadikan sebagai sebuah rujukan. Kalau Muhammadiyah mengacunya pada nisab zakat emas dan perak untuk mengukur berapa besar atau nisab dari zakat profesi. Ya, jadi itu yang menjadi sebuah catatan. Lebih dari itu semua, sekali lagi perintah zakat ini adalah perintah yang bukan menjadikan Islam itu atau umat Islam itu menjadi rugi atau hilang harta, tapi justru dengan berzakat kita akan menumbuhkan harta yang kita miliki, kita akan menjadikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Dan dengan berzakat ya, kita sesungguhnya mengembalikan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, dan itulah bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima. Saya kira itu yang bisa kita kaji di dalam zakat emas dan perak. Standar emas
tadi 85 gram, standar perak 595 gram. Bagi siapapun yang memiliki emas selama 1 tahun dengan nisab 85 gram untuk emas, 595 untuk perak, maka dia dikenakan zakat sebesar 2,5%. Dikeluarkan setiap setahun sekali. Demikian, semoga ibadah zakat kita bisa menjadi penyuci, bisa menjadi pembersih harta kita, dan menjadikan usaha kita menjadi bertambah dan bertumbuh. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.